saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita untuk mengerti satu hal. Mengapa Tuhan tidak langsung angkat kita pulang ke surga waktu kita bertobat? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong Tuhan para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya hati kami terbuka, Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang Kau katakan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara pemirsa, mari kita membuka firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. Penyanyian baru, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin menolong kita sekalian untuk mengerti. Tadi saya sudah katakan, mengapa Tuhan? Sebenarnya saya terus terang, saya ingin sekali untuk pulang ke surga tepat pada waktu saya baru bertobat. Ketika saya bertobat dalam sebuah persekutuan doa di kota kami di Kalimantan Barat, oleh pelayanan seorang hamba Tuhan dari Jepang, Pendeta Yasuo Atsumi. Saudara pemirsa, saya bertobat memang ekstrim. Saya sadar dosa saya, kemudian saya telungkup di gereja itu. Sekarang gereja GKI Immanuel di Sintang. Saya telungkup di lantai gereja itu, lantai 2 dulu waktu dia dipakai untuk kebaktian. Dan satu malam saya tidak pulang. Sadar akan dosa, dan percaya bahwa sekarang Tuhan sudah memberi saya kuasa untuk melawan semua keinginan daging dan lain-lain. Dan saya waktu itu masih di SMA, dan sudah tahu, kalau saya mendengar bunyi
musik dari gedung bioskop itu seperti ada yang tarik saya ke sana. Begitu juga minuman keras. Saya sudah kenal minuman keras dari SMP. Kenapa? Itu sebabnya saya sekarang kurang suka kalau orang mempromosikan tentang gawai dan gawai bahasa kami maksudnya. Pesta-pesta adat itu. Karena di sana dulu saya hancur hidup saya. Minum sampai mabuk. Sampai tidak bisa pulang ke rumah. Saya juga merokok. Sejak SMP juga sudah merokok. Dan kemudian apa saudara sekalian? Sudah kecanduan rokok. Kalau ada puntung rokok di pinggir jalan yang masih agak panjang, saya ambil. Saya keringkan kalau dia basah, baru saya isap. Sudah bisa bayangkan bahayanya. Tetapi begitu satu malam itu saya sudah bertobat. Besok paginya semua itu hilang, betul-betul hilang. Saya pernah ditawarkan oleh orang untuk minum. Minum namanya bahasa kami itu beram. Itu tape yang sudah disimpan mungkin 1 tahun. Sudah hancur tapenya itu, diisap dengan bambu ke dalam tempayan itu saudara sekalian. Pernah saya dipaksa untuk minum. Waktu saya masih baru-baru bertobat itu, teman-teman paksa minum, dia pura-pura itu kayak sudah pendeta aja dia. Saya kemudian malu, kemudian saya minum. Begitu saya minum, masuk ke dalam perut saya muntah. Begitu juga dengan rokok. Begitu juga sekarang saya pusing kepala saya kalau dengar lagu-lagu dari gedung bioskop dekat tempat saya tinggal. Sudah pemirsa, waktu itu betul cinta pertama kepada Yesus membuat saya berharap bahwa waktu itu juga saya dipanggil pulang ke surga. Meninggal entah dengan cara apa. Tetapi sampai sekarang umur saya sudah hampir 69 tahun. Saya tetap sehat walafiat begini dan sudah melayani Tuhan dan juga buat program untuk saudara-saudara sekalian. Maksudnya apa? Mari kita lihat 2 hal saja. Yang pertama, Yesus 40 hari melawat para murid sesudah dia bangkit dari orang mati untuk apa? Katanya, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Jadi tugas saudara sekalian hari ini, tugas saya hari ini ialah siapapun engkau, kalau engkau sudah bertobat, engkau membuktikan bahwa Yesus hidup dalam etika dan moralmu. Yesus hidup dalam pola dan gaya hidupmu, caramu berpakaian. Yesus hidup dalam tutur kata dan tingkah lakumu. Tuhan ngomong, kalau mau kita katakan demikian. Tuhan ngomong lewat omonganmu. Tuhan berjalan, gerak tangan Tuhan berjalan itu seperti Yesus berjalan. Itulah pesan nomor 1 untuk kita hari ini, supaya kita jangan anggap sembarangan. Kenapa Tuhan sampai sekarang belum panggil saya dari dunia yang penuh susah payah ini? Bukan supaya kita mau senang-senang saja, tetapi tujuannya ialah supaya kita mampu membuktikan Yesus hidup sepanjang umur hidup kita di dunia ini. Itu yang pertama. Dan saudara sekalian, yang kedua ialah apa? Menceritakan kepada para murid tentang kerajaan Allah. Haleluya. Dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sebentar lagi akan dibangun sesudah Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya ke tengah-tengah umatnya. Dan perhatikan saudara-saudara sekalian hari ini, dengar dengan cermat, kerajaan Allah itu apa? Ada rajanya. Artinya engkau tidak pernah buat keputusan apapun kecuali atas seizin raja di atas segala raja itu. Yang kedua ialah apa saudara sekalian?
raja itu punya anak-anak, namanya pangeran dan putri atau prince and princess. Kerajaan Allah. Artinya apa, saudara sekalian? Engkau harus menjaga harga dirimu. Engkau bukan lagi dari dunia ini. Kalau engkau perempuan, engkau adalah putri kerajaan Allah. Jaga baik dong tutur katamu. Jangan sembarangan ngomong. Ya. Dan apa? Cara kita hidup harus menunjukkan citra dari Bapa Raja di atas segala raja. Bila engkau sampai di sana, engkau akan menjadi kesaksian dan teladan besar bagi dunia ini dan bagi orang-orang di gerejamu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar baru tadi. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan menolong kami untuk membuktikan bahwa Engkau hidup. Duduk sebelah tangan kanan Allah Bapa di surga. Dan Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus, tolong kami juga untuk menyadari bahwa Bapa kami di surga, Engkau Tuhan adalah Raja dan segala raja, dan kami adalah putri dan pangeran kerajaan Allah. Jaga hidup kami Tuhan, supaya menjadi kesaksian dan teladan bagi dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.